Pak Sultan juga baru tahu katanya psikolog kan. Jadi daripada aku musuh ini, gue langsung nyari jalan pintas gitu kata. Jadi berarti kan kalau lagi kena macet, daripada aku ngeliatin yang di depan gitu ya, aku yang belakang banget, ya udah mending aku alternate, struggling dulu gitu sama. Tapi nyampe duluan gitu. Dekat aja ya. Kalau sekarang nih, susah-susahnya bisnis segala macam, temennya partner pusing juga kan bisnisnya sama. Jadi lalier ya. Enjoy dibarengin ada pendapatan ya. Kalau enjoy doang tapi harapan orang pusing ya saya mah. Halo teman-teman semua, selamat datang di Bincang Karir kelompok 6. Di sini ada aku Najla, ada Sultan, dan di sini ada bintang tamu kita yang Paling bintang tamu. Oke, boleh diperkenalkan dulu mungkin namanya siapa, terus lulusan tahun berapa, sama sekarang ngapain aja? Mungkin di angkatan 25 nggak ada yang tahu aku ya. Kenalin aku Ahdan. Aku angkatan 24 belum lulus. Enggak. Aku angkatan 2019. Lulusan tahun aku lulusnya telat 5 tahun, berarti tahun berapa tuh? 2025 awal. 25 lulusan. Sekarang ngapain aja? Sekarang ngapain aja? Iya. Kerja sih. Sekarang fokus bisnis. Karena emang dari awal bisnis. Jadi ya sekarang terus bisnis. Mungkin langsung aja ke pertanyaannya kali ya. Boleh. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana pengalaman kuliah sarjana psikologi berkontribusi dan berdampak pada karir akan yang sekarang? Wah, ini psikologi ya? Iya. Ada UIN-nya nggak? Psikologi UIN, UIN. Ngaruh banget, ngaruh. Impact-nya besar. Walaupun aku kan di bidang usaha ya. Ada yang bilang ngapain S1 psikologi akhirnya bisnis. Kan biasanya bisnis mah dari jalur ya bisnis atau manajemen kan. Tapi faktanya di lapangan ilmu psikologi emang lebih penting untuk mengetahui dari segi konsumen, terus karyawan dan lain-lain gitu, bahkan partner sendiri lah gitu. Jadi menurut aku impactful. Jadi ya sangat-sangat mempengaruhi lah. Jadi berpengaruh gitu ya. Sangat karir yang sekarang. Sangat itu. Nah mungkin yang kedua itu sekarang kan Akang udah kerja gitu. Ya. Gimana sih kira-kira perbedaannya dunia kuliah sama dunia kerja itu? Mungkin kalau kuliah menurut aku ya yang kuliahnya lulusnya juga telat ya nyantai lah. Kuliah lebih seru sih jujur. Karena banyak teman-temannya masih asik, berjuang bersamanya dapat. Sekarang teman-temanku pada kerja, pada bisnis juga, sama-sama berjuang tapi beda feel-nya. Definisi benar-benar berjuang untuk ya dirinya sendiri kan, untuk kesuksesan dirinya sendiri gitu. Kalau waktu kuliah ngerjain skripsi bareng, nugas bareng tuh lebih asik sih, karena nggak ada kepikiran lagi kan, fokus tugas beres aja. Kalau setelah lulus sama tetap saling support, cuman ya feel-nya nggak seasik pas kuliah. Jadi mungkin berjarak gitu ya kalau misalnya. Ya kalau dulu kan kita kontrak bareng gitu satu rumah, jadi lebih dekat lagi lah gitu. Yang kontrak sih cuma 3-an ya, aku ada Kang Ali sama Kang Opal. Sisanya teman-teman ya bisa dikatakan yang deket lah ya, circle ya. Ya jadi sering kelepasan itu, jadi bareng-bareng itu yang lebih seru. Nah mungkin selanjutnya itu kira-kira gimana sih tantangan terbesar Akang pas waktu ada di jurusan psikologi gitu, di awal karir Akang sekarang, kira-kira gimana tantangannya gitu? Menurut aku ya, dari aku lulusan psikologi terus terjun ke bisnis, malah nggak ada tantangan sama sekali. Malah lebih jadi mempermudah lah, karena adanya ilmu psikologi dalam bisnis. Karena enggak emang kalau manage misalnya SOP segala macam kan di luar SOP di luar psikologi ya. Cuman karena ada ilmu psikologi itu, malah tantangan yang mungkin orang lain nggak tahu, misalnya kayak cara rekrutmen yang baik, cara ngehandle karyawan segala macam, cara komunikasi dengan customer, itu yang harusnya dipelajari tapi kita udah belajar gitu. Tantangannya apa ya mungkin ya? Tantangannya mungkin lebih belajar ke bisnisnya gitu, untuk SDM-nya aman bang.
Jadi kalau dari psikologinya malah membantu gitu ya. Sangat, Cuman kalau sangat dari membantu. bisnisnya mungkin harus dari awal aja gitu. Betul. Langsung saja pertanyaan yang keempat ya. Boleh Sultan, boleh. Pernah nggak sih Kak merasa salah gitu dalam merasa salah arah gitu? Oke. Cara menghadapinya bagaimana? Menurut aku ya, ini subjektif. Iya. Aku pribadi. Pokoknya kalau kalian seneng lakuinnya dan mendapat uang, lakuin. Kalau kalian ngerasa seneng doang tapi nggak dapat uang, keluar dari situ. Tapi kalau dapat uang dan nggak seneng, itu juga keluar dari situ. Jadi balik lagi ya tadi apa tadi? Kalau hilang arah kan? Kalau ngerasa hilang arah, cari arahnya menurut aku mah. Aku di bisnis emang aku suka bisnis, berbisnis aku suka komunikasi sama orang ya, discuss segala macam gitu. Tapi ada titik di mana, sebenarnya gue pengennya apa ya gitu. Dan aku kan streaming juga ya, streaming game walaupun yang kecil-kecilan lah. Arah aku tuh di situ sebenarnya. Jadi ikutin arahnya, tapi punya kasarnya mesin uangnya gitu. Karena ya kalau udah kuliah mah kan yang terpenting uang kan. Kalau uang ada, kesukaan ada, berjalan udah. Menurut aku enjoy sih. Jadi kalau buat temen yang hilang arah nih, cari arah yang sesuai diinginkan aja. Misalnya Sultan pengen jadi apa? Sultan suka apa Sultan? Ya sekarang kalau menurut aku ya mungkin ke ini sih ke bisnis juga pengusaha Oke. pengusaha kantoran. Bebas itu, apalagi udah masuk ada ke situ, apalagi itu kan buat karir kan. Iya. Karena ada beberapa momen yang dimana sukanya ke A, tapi soal itu saya mungkin secara income-nya kurang, akhirnya kan depresi ya kan. Ada yang gitu. Tapi kalau udah suka di situ dan secara apa ya, penghidupan ya buat menghidupkan dari uang ya, udah itu oke juga. Lakuin aja. Jadi harus milih arah yang lebih tepat gitu. Betul, emang hidup kan bentarnya cuma 60 tahun doang. Ngapain pusing-pusing gitu. Nah sebenarnya pertanyaan yang terakhir kan apa yang dapat dilakukan oleh mahasiswa selama masa perkuliahan itu berdasarkan oleh POV praktis. Begitu kayak aku baca aja deh. Apa yang dapat dilakukan oleh mahasiswa selama kuliah berdasarkan POV. Maksudnya POV praktis itu apa? Oke, yang dapat dilakukan oleh mahasiswa selama kuliah. Oh, POV dari aku. Ikutin kata hati sih menurut aku. Aku juga aku kan dari kuliah kan. Dulu aku kenapa ngikutin kata hati waktu kuliah, intinya aku punya apa ya? Punya bukan achievement, bisa dikatakan cita-cita mungkin ya. Aku pengen sebelum kuliah keluar kuliah, pengen punya income minimal sekian. Ya let's say dikatakan minimal di 5 juta. Kalau aku belum nyentuh sampai situ, aku nggak mau lulus dulu gitu. Kan itu ngikutin kata hati kan, akhirnya kita nyari cara tuh gimana caranya. Kita tanpa kerja gitu, tanpa aku ya ini dari POV aku, tanpa kerja normal, tapi aku dapat uang segitu gitu. Akhirnya kita ngulik, dapat metodenya, akhirnya tercapai, ya udah tinggal lulus aja gitu. Kayak ternyata yang tadinya cuma iseng doang, malah dilanjutin gitu. Jadi ya yang dilakukan kalian mah, walaupun ada beberapa mungkin teman di sini yang apa sih masuk psikologi salah jurusan. Di antara kalian nih ada nggak? Enggak. Sultan? Kalau enggak sih. Insya Allah enggak. Berarti sesuai bang. Tapi kalau menurut Akang, kalau misalnya kita tuh punya kakak nih, punya kakak, Oke. tapi kakaknya tuh psikolog juga gitu sama. Nah kita tuh mengikuti arahan dari kakak. Misalnya satu psikolog. Tapi kalau misalnya menurut dari sayanya, itu tuh kayak nggak ke arah situ gitu, nggak ke arah psikolog itu gimana? Oh bagus. Itu malah lanjutin kayak gitu. Kalau aku ya soal itu saya ini bukan masalah. Kakaknya Sultan langsung. Iya. Psikolog juga. Oke. Udah jadi psikolog yang apa? Buka praktek atau? Udah ini sih angkatan 2000 angkatan berapa? Udah lulus tapi? Belum. Kamu lulus? Semester 6 kayak. Di UIN juga? Iya di UIN. Oh iya. Cuttingnya kakak kelas kakaknya. Gokil. Untung juga. Yang dekat. Aku lebih dekat sama Sultan. Lebih kenal aku. Pak Sultan juga belum tahu kakaknya psikolog enggak. Takutnya. Ya. Baik lagi tadi.
Bener, malah bagus kayak gitu sebenarnya. Aku gitu sama orang tua dilarang banget bisnis. Alasannya apa coba? Karena orang tua aku bangkrut di bisnis. Orang tua aku dia berkarir lah ya, orang berkarir yang di kantor. Tapi emang tipikal orang yang sukses di bidangnya gitu. Tapi orang tuaku bilang, kalian jangan bisnis, mending masuk kantor aja. Upgrade quality aku gitu kan. Pokoknya aku disuruh upgrade quality, masuk kantor, udah berkarir di kantor daripada bisnis. Karena kita psikolog ya, kita kan selalu lihat latar belakang ya, kenapa nih orang bisa ngomong gini gitu kan. Ya ternyata waktu dulu pernah bisnis dan bangkrut sampai di titik jatuh miskin lah. Karena dulu ya aku sedikit sharing ya perihal ini karena masih nyambung. Ayahku lah terutama, dia waktu aku kecil sampai SMP itu karirnya bagus lah dalam bekerja ya, bukan berbisnis. Dan akhirnya dia decide semua tabungannya itu untuk bisnis. Karena oke lah kayaknya udah settle nih, bisnisin aja lah biar income-nya aman per bulannya. Selama 2 tahun bukan naik atau settle, yang ada bangkrut sampai di titik mau jual rumah. Di situ terbentuk trauma kan dari ayahku yang tadinya kerjanya settle, bagus karirnya, pas bisnis bangkrut. Akhirnya balik lagi kerja, alhamdulillah jadi bagus lagi gitu. Nah, tapi apakah aku nurut? Ya bukan ini nolak orang tua ya. Aku bilang ya itu ayah gitu kan yang seperti itu. Nah, kalau aku enggak, aku nyoba dulu semati-matinya gitu. Akhirnya alhamdulillah pas cabang pertama emang masih dibilang kayak nanti tetap kantor ya, nanti dikasih channel lah buat masuk ke PT ayah lah ibaratnya. Yang penting sekarang lulus cepat, upgrade kapabilitas, sama betul selalu dicekokin harus les Inggris karena biar bisa ngobrol sama atasan. Pokoknya itulah kurang lebih. Terus aku 1 cabang, alhamdulillah kan sekarang 4 kan. Jadi malah yang tadinya ngantor. Terus aku selalu cerita kan ke orang tua, dari 1 toko income segini, toko 2, 3, 4 segini gitu kan. Terus ditambah aku juga streaming ya kan. Streaming yang tadinya non income ternyata sama streaming juga iseng kan, cuman sukaan aku. Ternyata berprofit juga gitu kan. Akhirnya bisa gitu. Malah orang tua aku kayak aku malah lebih support seperti ini gitu. Duit what you want lah ya, bakal lebih enjoy. Tapi enjoy dibarengin ada pendapatan ya. Kalau enjoy doang tapi nggak ada pendapatan, pusing, nggak ada emang. Jadi misalnya kalian lah siapapun suka fotografi atau apapun itu ya, kalau emang bagus karirnya kan enak ya, bisa beli kamera, makan bisa enak, tempat tinggal enak. Tapi kalau hobi doang tapi nggak ada outputnya gitu ya, buat beli kamera nggak bisa misalnya, nggak ada kan pusing dan enak gitu sih. Duit what you do, tapi ya gimana caranya itu bisa menghasilkan semua aku. Karena kalau udah ngelakuin apa yang disuka terus menghasilkan, gue tinggal jalin aja sih, santai hidup gitu sih. Udah Oke, mungkin buat penutup akan ada gak tips buat adik-adik psikologi yang baru sekarang gitu? Kita akan tips untuk apa tuh? Motivasi. Oke, motivasi. Ini sebenarnya aku juga bukan senior ya, maksudnya aku juga masih ada aja strugglingnya, tapi nggak apa-apa. Buat maba ya, buat angkatan 25 sorry ya. Selama kuliah lakuin yang kalian senengin aja, jangan ngejauh dari teman menurut aku. Kalau aku lihat sih dari Alivia, terus apa? Najla kan ya, Mas Sultan tuh bukan tipikal yang menarik diri dari teman lah ya. Kalian pasti punya teman dekat masing-masing kan, karena momen itu cuma dari kuliah menurut aku. Dan fokus, jujur ya, dulu aku salahnya itu nggak fokus buat belajar, karena fokusnya malah ke bisnis. Belajar dulu matengin baru ke bisnis, itu bakal lebih matang lagi. Karena aku juga belajar ke orang yang menurut aku lebih pintar dari aku, tapi akhirnya aku juga tahu sih. Jadi ya pokoknya enjoy. Sesusah-susahnya matkul kan ada teman ya. Itu kalau sekarang nih sesusah-susahnya bisnis segala macam, temennya partner pusing juga kan bisnisnya sama. Jadi liar ya, bisa lah. Tapi mana aja lah boleh ya. Sama jangan terpaku lulus 4 tahun. Jadi kalau terpaku malah jadi nggak lulus 4 tahun. Banyak yang seangkatan aku ya, terpaku harus 4 tahun molor semua.
Kalau ini kan spill sosial media mungkin nanti Oh ya boleh. bisa di kalau adik-adik kita mau. Jadi aku ada ZS, gitu aku suka konten iseng-iseng lah, emang konten kreator mini lah. Nah aku juga di sini masih berintis lah ya, cuma menjadi konten kreator. Sama kalau mau nonton streaming di TikTok, aku pakai di TikTok akunnya istri aku karena akunnya di beda semua. Namanya Ahdan ZS 04. Kalau boleh tahu streaming game apa Kak? Oh aku semuanya sih horor, simulator, Windows gitu lah. Yang mana kita main? Mobile nggak? Hah? Mobile. Mobile Legend. Ya Mobile Legend. Oh, Mobile Legend main, cuman selang-seling aja. Buat having fun aja lah, bukan ML terus gitu. Kayak gitu semuanya. Saya banget soal gitu. Baik, mungkin gitu aja ya teman-teman bincang karir kita hari ini. Terima kasih buat Kang Ahdan yang sudah sharing-sharing gitu ya. Semoga ilmunya bisa nyampe ke kita gitu. Amin. Baik. Dadah. Thank you semuanya, bye. Uh, Bye.